Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, berdoa menjadi suatu rutinitas yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, termasuk membaca doa untuk orang tua yang sudah meninggal, agar terhindar dari siksa kubur dan ditempatkan di dalam surganya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika orang tua yang sudah meninggal masih ada cara berbakti yang harus dilakukan seorang anak, yakni dengan mendoakan mereka untuk keselamatan dan pengampunan, memenuhi janji, membayar utang-utang mereka, dan menjalin silaturahmi dengan kerabat dan sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sebagaimana ulama ahli tafsir juga berkata, sesungguhnya anak saleh itu dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Sang anak saleh kelak akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tuanya dimasukkan ke dalam surga, dan demikian pula dengan orang tua yang saleh dapat mengangkat derajat anaknya masuk ke surga. Terdapat sebuah lapas tasbih yang sangat masyhur, yang mana lapas tasbih ini sangat baik dibacakan dan dihadiahkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dengan bilangan tertentu, yang mana ahli kubur yang dihadiahkan pahala bacaan tasbih ini, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan 1000 cahaya ke dalam kuburnya yang dihadiahkan bacaan tasbih ini. Dengan cahaya tersebut terang benderanglah di dalam kuburnya. Dengan cahaya tersebut luaslah kuburnya seluas mata memandang. Insya Allah dengan cahaya tersebut merdekalah mereka dari azab kubur. Insya Allah dengan cahaya tersebut jadilah kubur mereka salah satu dari kebun surga. Ada beberapa amalan zikir yang masyhur yang sangat baik dihadiahkan pada orang tua yang telah meninggal, baik berupa selawat ataupun ayat-ayat Al-Quran, zikir, surat-surat pendek misalnya surat Al-Ikhlas, ataupun sholawat Nabi SAW. Salah satunya yaitu akan lapas tasbih ini dihadiahkan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dihadiahkan pahalanya kepada keluarga yang telah meninggal dunia, kepada saudara, sahabat, dan kepada semua orang yang kita cintai dan kita sayangi. Insya Allah dengan adanya kita hadiahkan pahala daripada bacaan tasbih ini akan menjadi sebuah syafaat yang sangat berharga bagi mereka yang telah meninggal dunia. Di dalam kitab Kanzun Najah Wassurur pada halaman 92, barang siapa yang membaca akan kalimat tasbih ini sebanyak 300 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya dari bacaan tersebut kepada seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia, maupun kepada ahli kubur yang dia kehendaki, baik kedua orang tuanya, saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya, bahkan sahabatnya. Maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan 1000 cahaya ke dalam setiap kubur tersebut yang dihadiahkan pahala bacaan tasbih ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memasukkan 1000 cahaya ke dalam kubur orang yang membaca akan kalimat tasbih ini ketika dia meninggal suatu hari nanti. Adapun bacaan tasbih ini adalah Subhanallahi wa bihamdihi, yang artinya Maha Suci Allah dengan segala puji baginya. Baca dengan bilangan 300 kali, baik ba'da salat isya ataupun salat subuh, atau di waktu-waktu yang lain. Setelah membaca hingga sempurna bilangan 300 kali Subhanallahi wa bihamdihi, setelahnya memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berkat tasbih yang saya baca ini, bangkitkanlah pahala kepada ibuku ataupun ayahku, ataupun kepada saudaraku Fulan bin Fulan, ataupun istriku Fulan bin Fulan, ataupun kepada suamiku
Fulan bin Fulan, ataupun kepada anakku, Fulan bin Fulan, dan kepada orang-orang lain yang kita cintai dan yang kita sayangi. Insya Allah, yakinlah dengan keagungan daripada kalimat Subhanallah wa bihamdihi 300 kali yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan 1000 cahaya ke dalam kubur yang kita hadiahkan pahala tasbih ini. Dan ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memasukkan 1000 cahaya ke dalam kubur kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kitab Syahrul Wasiyah diterangkan sebuah hadis mengenai keutamaan zikir Subhanallah wa bihamdihi. Dikatakan bahwa kalimat Subhanallah wa bihamdihi adalah kalimat yang sangat dicintai Allah dan merupakan kalimat paling utama dari kalimat-kalimat lainnya. Barang siapa mengucapkannya, maka akan tertulis baginya kebaikan yang banyak, dan Allah akan menghapus dosa orang yang mengucapkannya, walau dosa orang tersebut lebih banyak daripada buih yang ada di lautan. Dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwa ketika menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau memanggil putrinya dan berkata, "Aku perintahkan engkau agar selalu mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi, karena kalimat itu merupakan doa seluruh makhluk, dan dengan kalimat itulah semua makhluk mendapat limpahan rezeki." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membaca zikir untuk orang tua yang telah meninggal juga dapat mempererat rasa hubungan antara anak dan orang tua, meskipun secara fisik mereka sudah berpisah. Zikir juga dapat memberikan ketenangan bagi si pembaca dan meredakan kesedihan yang sedang dirasakan. Jadi, mari kita terus membaca zikir untuk orang tua kita yang telah meninggal dan berdoa agar mereka ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi mereka dan memberikan ketenangan bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.